Saudaraku, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia, dzul qalbil makhmum wal lisani sadiq. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki hati yang makhmum dan lisan yang jujur. Lisan yang sadiq, lisan yang jujur, lisan yang senantiasa berbicara benar, lisan yang jauh dari kedustaan. Sama-sama kita perhatikan sabda Nabi yang barusan kami bacakan. Rasulullah mengatakan apa? Manusia yang ada di permukaan bumi ini begitu banyak, dan di antara banyak manusia itu ada manusia yang nanti sebaik-baik manusia di antara mereka. Mereka akan menjadi manusia terbaik. Mereka akan menjadi manusia yang paling mulia, yang paling istimewa di antara manusia-manusia yang ada. Dan Nabi mengatakan khairun nas, sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia adalah dzul qalbil makhmum. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang makhmum. Wal lisanis sadiq, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki lisan yang benar, lisan yang jujur. Para sahabat ketika mendengar hadis ini, ada yang di antara mereka dan bahkan semua mereka mendengar hadis ini tidak paham dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW hati yang makhmum. Dan sudah menjadi kebiasaan para sahabat ketika mereka tidak mengerti dari sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka langsung bertanya, tidak menunggu besok. Sudah menjadi karakter itu sahabat itu, suka bertanya, kepingin tahu, biar jelas, biar dijelaskan oleh Rasulullah SAW, biar mereka nanti jangan bingung, jangan salah dalam memahami apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Mereka langsung bertanya, qalu, ya, suduqul lisan na'rifuh, suduqul lisan na'rifuhu, fama makhmumul qalb? Qal, huwa an-naqi at-taqi, la ithmun alaih, wala baghi, wala ghil, wala hasad. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau lisan yang jujur, kami pahami apa maksudnya, kami mengerti apa itu yang dikatakan dengan lisan yang jujur. Namun kami kurang mengerti ya Rasulullah, kami tidak mengerti, kami tidak memahami apa yang engkau maksud dengan hati yang makhmum. Hati yang makhmum. Para sahabat bertanya, apa itu hati yang makhmum ya Rasulullah? Maka baginda Rasulullah SAW bersabda atau menjawab pertanyaan para sahabat, hati yang makhmum adalah hati orang yang memiliki hati yang bersih, yang bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad. Rasulullah menjabarkan makna dari hati yang makhmum. Huwa an-naqi. An-naqi yakni as-safi, hati yang bersih. Bersih dari apa? Maksudnya bersih dari kesyirikan, bersih dari kotoran, dan kotoran di sini apa? Kesyirikan. Huwa an-naqi. Kemudian at-taqi, hati yang makhmum adalah hati yang senantiasa terdorong untuk bertakwa kepada Allah, terdorong untuk melakukan kebaikan. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi apa? La ithmun alaih, hati yang mana tidak condong dalam berbuat dosa, condong untuk bertakwa, melakukan kebaikan-kebaikan, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la ithmun alaih, yaitu hati yang tertutup dari melakukan maksiat. Wala baghi, dan hati yang tidak melakukan kezaliman. Wala ghil, tidak ada juga di hati mereka kebencian, dendam. Wala hasad, dan juga tidak ada hasad, dengki, iri hati ke orang lain. Ini jabaran dari apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW hati yang makhmum. Dan siapa saja yang memiliki hati yang makhmum ini, maka sungguh mereka akan menjadi khairun nas. Mereka akan menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia di tengah-tengah manusia yang ada.
Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita dapati dari kitab Sahihul Jami', di mana hadis yang sangatlah penting kita pahami bersama. Nabi mengatakan di sini sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki lisan yang selalu berkata benar, lisan yang takut terhadap Allah, yang membuat dia tidak mau berkata yang dusta. Dan hati-hati saudaraku dengan kedustaan. Kedustaan akan membuat diri seseorang itu akan terjerumus dalam kemaksiatan, akan membuat dia itu terhias dengan kebohongan. Lisan yang dusta, lisan yang tidak benar, lisan yang tidak jujur, lisan akan menjerumuskan seseorang itu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pepatah mengatakan apa? Sekali engkau berbohong, maka 1000 kejujuranmu akan diragukan. Itu bahayanya bohong, itu bahayanya dusta. Padahal mungkin untuk seterusnya kita sudah berkata benar, namun ketika kita sudah diketahui oleh orang pernah berkata dusta, berkata bohong, ya, maka kemudian nantinya perkataan benar tersebut akan diragukan oleh orang-orang. Begitulah bahayanya dusta, saudaraku. Begitulah bahayanya bohong. Sekali kebohonganmu, maka 1000 kebenaran akan diragukan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat ketika mendengar kalimat lisanus shadiq, mereka langsung memahaminya. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah itu lisan yang shadiq? Lisan yang seperti apa yang telah kami jelaskan, lisan yang jujur, lisan yang berkata benar walaupun pahit, ya. Qulil haqq walau kana murran. Berkatalah benar walaupun memang terasa pahit mungkin. Kita akan mendapatkan kepahitan dari apa yang telah kita sampaikan. Yang penting apa? Benar. Yang penting benar. Dan para sahabat memahami betul itu apa yang dimaksud oleh Rasulullah dengan lisanus shadiq. Namun mereka ketika mendengar sabda Nabi dzul qalbil makhmum, ini butuh pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan kita semuanya adalah menjadi manusia-manusia terbaik dengan memiliki hati yang makhmum. Kami ulangi, hati yang makhmum, yang sehingga Nabi mengatakan khairun nas dzul qalbil makhmum. Mereka menjadi orang-orang yang termulia, terbaik, teristimewa di antara manusia-manusia ketika mereka sudah memiliki hati yang makhmum tadi. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita sampaikan dalam kajian hadis subuh ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.